Tesis itu dibuat untuk menyelesaikan masalah. Ada masalah yang rumit, diselesaikan biar orang tenang. Itu namanya tesis. Tapi kalau masalah dibuat untuk membuat gaduh, bukan tesis. Wong tesis mau menenangkan masalah, enggak bingung. Saya mau berpesan kepada saudara-saudara, ya. Ini pesan saya sama teman-teman majelis. Melebihkan penghormatan lebih bagus dibanding melebihkan mencaci, begitu. Paham nggak? Ini kita pakai cara awam buat antum pada jamaah majelis, biar melek kita. Tuh ada saudara kita bangsa Indonesia juga begitu, dari Banten, Ki Imad, mengata nasabah Alawi itu putus, begitu Ki Imad. Sementara Syekh Nawawi Banten enggak. Syekh Nawawi ngaji sama gurunya, banyak gurunya. Di antara gurunya Syekh Nawawi, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Dahlan punya guru Ba'alawi, namanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, yang punya kitab Safinatus Salat di Sarahi Sulamul Munajat. Tuh ngaji. Ambil Fathul Muin, gurunya Ibnu Hajar. Itu semuanya mengisbat Ba'alawi, keturunan Nabi. Ini kita bingung dah, yang ini bilang putus, yang ini bilang nyambung, gua kagak ngerti. Baik, ini buat antum pada cara kita orang awam. Coba kita berpikir jernih, wis balikin aja di akhirat. Nih saya nasihatin cara awam. Saudara kalau ngomong tesis, antitesis, puyeng saudaranya. Wis pakai akhirat aja, pakai akhirat. Andai, namanya disebut lau imtinaiyah. Andai kata Allah, yang benar tuh Ki Imad. Andai lau imtinaiyah, begitu. Andai dia yang benar, putus begitu, maka saudara hormat, panggil Habib, panggil Syekh, enggak disalahin sama Allah. Saudara hormat sama saudara muslimah, jadi suruh sama orang kafir kita suruh sayang, apalagi saudara sesama beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu saudara. Saudara tidak disalahkan oleh Allah. Andai yang benar tuh Ki Imad, andai pakai lau imtinaiyah, andai hormat saudara, enggak salah saudara. Tapi andai yang benar Syekh Nawawi Al-Bantani, Yai Hasim Asy'ari, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan banyak ulama, Imam Sakhawi, ulama-ulama banyak yang benar mereka, maka saudara cukup muka saudara mau ditaruh di mana di hadapan Rasulullah di akhirat nanti. Cucunya saudara caci maki, saudara bilang bukan, bahaya. Bagaimana mau mencari syafaat? Udah saudara mau cara awam. Andai kata Allah itu cucu Nabi, saudara hormat benar. Andai bukan yang benar dia, saudara nggak disalahin sama Rasulullah, nggak disalahin sama Allah, saudara hormat. Jangan mencaci, ini zaman akhir. Apatah lagi ulama-ulama semua pada nulis, Syekh Yusuf An-Nabhani dan banyak begitu. Ini cara orang awam. Saudara ndak usah, kalau ditanya tesisnya mana, saudara nggak usah ngomong tesis gua mah di akhirat aja nanti. Anda yang benar sampean, gua nggak bakal disalahin sama Allah. Tapi Anda yang benar kami dan kaum muslimin di dunia, maka Anda cukup apa pertanggungjawaban Anda di hadapan Allah. Udah gitu aja pesan saya bagi antum, pada khususnya jamaah majelis kami, biar jangan rusak begitu. Kita ndak boleh ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Ahli bait itu laksana bintang dan dia penyelamat di muka bumi. Jangan. Saudara nggak bakalan baca kitab-kitab ulama, mau baca kitab apa?
Orang Islam datangnya di Arab, ujungnya bakal saudara, membenci Islam ujungnya. Sekarang aja udah sesama muslim saling gontok-gontokan, dan ini kita nggak demen. Saudara, jangan kita jaga mulut yang baik. Sama Ustadz Imad juga, dia kiai, bab ini dia keliru dia. Begitu, bab ini kita jangan berkata buruk, jangan. Kita orang majelis harus jaga mulut kita. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Tidak akan benar iman seseorang sebelum ngedandani hatinya supaya lempeng. Hati nggak bakalan bisa lempeng kalau lidahnya tidak lempeng. Maka lidah kita jangan mencaci, jangan. Ini kerugian buat kita. Kurang lebih pesan saya itu kepada antum jamaah majelis, khusus jamaah majelis. Terserah orang lain begitu, supaya antum tidak rusak ta'zim amalul bait. Cinta amalul bait itu tanpa syarat, dan ini penting, saudara, penting. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi nulisin tuh hadis di dalam kitab apa itu Nasilibat. Sayati ala nasi zamanun yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bisalasi baliyat. Nanti akan datang satu zaman pada manusia ini, kata Nabi, di mana orang pada lari dari kiai, lari dari ulama. Ama ulama pengennya ngomel-ngomel, nyaci maki, gimana mau dengar nasihatnya. Ama ulama aja udah berkata sembarangan, nasabnya lah yang diomong gitu. Dari zaman begitu. Nanti kalau terjadi musibahnya tiga musibah yang bakal menimpa kalau kita udah jauh dari ulama. Ini bahaya. Tiga. Pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari usaha. Dari zaman Kibenen dagang mulu, tapi nggak lihat untungnya. Dagang mulu, nggak ada berkahnya. Begitu. Dua, yusallitullahu sultanan zaliman. Allah bakal angkat pemimpin yang nggak sayang sama masyarakatnya, nggak mau mikirin. Begitu, nggak mikirin. Dan itu merupakan kerugian kalau sampai kita ngalamin kayak begitu. Rugi, sudah. Ketiga ini yang paling parah. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman, mati su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bagi kita orang awam, saya mau nasihati sama orang awam, sama antum-antum pada kita kelasnya awam. Bila ada orang berpendapat begini, yang atunya begitu, bagaimana kita? Harus mengambil dan bersikap. Ini yang paling penting buat kita. Saya tidak menasihati orang lain. Saya menasihati diri dan jamaah majelis saya aja. Biar rapih dalam hidup kaum muslimin yang awam. Contoh begini, saudara. Contoh ya, saya ini istitrad sebetulnya dari materi kita, tapi nggak apa-apa. Ada pendapat begini, contoh, selama nama bini wudhu nggak batal, umpama. Ada yang bilang begitu, dan ada yang bilang kayak kitab-kitab Fathul Muin, selama nama bini punya wudhu, wudhunya batal. Tapi ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak batal. Ini bagaimana cara kita bersikap. Kita tuh hidup biar preventif, biar cakep. Kalau kita puyang-puyang kita jadi orang awam, balikin di akhirat. Nih cara kita orang awam. Kita nggak pakai dalil-dalil, puyang kalau pakai dalil. Begitu. Masalahnya boro Arab gundul, Arab gondrong kita masih susah. Bener nggak? Bener nggak? Kita dalil tuh balikin di akhirat, di akhirat balikin. Artinya semuanya bakal
kembali kepada Allah dan diminta pertanggungjawaban nama Allah di akhirat. Andai yang benar bahwa selama nama bini nggak batal wudhu, yang benar itu. Lalu kita habis selama nama bini wudhu, kira-kira diomelin nggak sama Allah? Diomelin nggak? Hah? Kira-kira diomelin nggak? Kenapa enggak? Bagus, masih punya wudhu, wudhu lagi. Cakep nggak? Cakep nggak? Cakep, masih punya wudhu, wudhu lagi. Bagus nggak? Bagus. Begitu. Tuh, madhab Syafi'i itu kayak begitu berpendapatnya. Tapi andai kata Allah selaman ama bini yang benar seperti madhab Syafi'i, batal lah, cukup buat masuk neraka dengan selaman nama bini langsung sholat lah, kan sholatnya kagak jadi. Bener nggak? Bener nggak? Begitu kan. Jadi selama nama bini itu lebih cakep dengan kita kata batal dibanding enggak batal. Lebih hati-hati, mau bagaimanapun kagak salah. Kata Allah kagak batal, enggak salah. Wong masih punya wudhu lagi, salah enggak? Lah kagak, bagus. Tapi kandai kata Allah selama nama bini batal, kita benar, kan bagus semuanya. Bagus. Seperti adat orang pakai pici haji. Contoh, teman kita panggil bang, kita nggak mau karena pakai pici haji, kita husnudon panggil Pak Haji. Andai dia belum haji, kita panggil Pak Haji, enggak salah. Salah enggak? Enggak, doa bagus. Bener enggak? Apalagi andai bener, udah bagus. Tapi kalau kita bang, takut dia ngomel doang. Kata dia, gua haji nungguin 15 tahun, mahal lagi. Begitu. Lo panggil bang-bang aja gitu. Emang gua bang-bang namanya begitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak dan menyaksikan video dari awal sampai akhir, yang mana salah satu ulama Banten menanggapi dan mengomentari tesis yang dibuat oleh Kiai Imaduddin Banten, yang mana beliau pada video tersebut mengkritisi bagaimana sih tesis itu yang sebenarnya. Jadi beliau, inti dari pembahasannya adalah mengenai tesis oleh Kiai Imaduddin. Kalau kita mendengarkannya dari awal sampai akhir, insya Allah kita akan mendapatkan poin-poin yang beliau sampaikan. Jadi saya harap kepada Anda ketika mendapatkan poin-poin yang disampaikan oleh beliau, silahkan tulis di kolom komentar dengan kata-kata yang bijak, yang baik, sopan, dan juga santun. Mungkin cukup sekian video pada kali ini. Apabila channel ini bermanfaat untuk Anda, silahkan dukung dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan akhirnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.